Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farih Nauli Najah, nomor absen 16, kelas 11 AK2. Saya akan mempresentasikan tentang aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak terwujud. Pengertian aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Ciri-ciri utama aktiva tak berwujud ialah tidak dapat dilihat dan dipegang. Aktiva tak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Perusahaan dapat mengakui aktiva tak berwujud apabila 1. Kemungkinan perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Dan 2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan andal apabila perusahaan tidak mampu menentukan nilai wajar yang andal atas aset yang diperoleh. Biaya perolehannya diukur pada jumlah tercatat aset yang diberikan. 2. Jenis aset tetap tidak berwujud. 1. Hak paten. Hak paten adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintahan melalui Direktorat Paten kepada perorangan atau suatu badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. 2. Hak cipta copyright. Hak cipta adalah hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan untuk memperbanyak dan menjual barang-barang hasil karya seni atau karya intelektual. 3. Merek dagang atau trademark. Merek dagang adalah hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan usaha untuk menggunakan cap, nama, atau lambang usaha. Hak merek juga dikeluarkan oleh Direktorat Paten. 4. Goodwill. Goodwill adalah hak istimewa dan nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan, misalnya letak yang strategis, produksi, distribusi, nama baik, dan pengalaman yang membuatnya lebih unggul daripada perusahaan lain. 5. Waralaba atau franchise. Waralaba adalah hak tunggal yang diperoleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengomersialkan produk, proses, teknik, atau resep tertentu. 6. Biaya riset dan pengembangan atau research and development. Riset dan pengembangan adalah upaya terus-menerus yang dilakukan untuk menghasilkan produk baru sesuai perkembangan keadaan dan permintaan. 7. Beban ditangguhkan adalah beban yang tidak dapat dibebankan dalam periode terjadinya karena memberikan manfaat di masa yang akan datang. Pos-pos yang termasuk dalam kategori ini adalah biaya properasi, biaya emisi saham, dan biaya pendirian. 8. Biaya pendirian. Biaya pendirian adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan usaha mendirikan perusahaan, seperti biaya yang harus dibayarkan kepada notaris saat membuat akte pendirian sampai pendirian ini disetujui oleh yang berwenang, biaya untuk memperoleh izin, dan sebagainya. 8. Biaya emisi saham. Biaya emisi saham adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan penjualan saham kepada masyarakat. 9. Biaya praoperasi. Operating cost. Biaya praoperasi adalah biaya yang terjadi mulai dari saat didirikan sampai dengan saat perusahaan menghasilkan pendapatan tenggang waktu antara saat pabrik dan dapat saat produksi yang bersangkutan dapat dijual disebut produksi percobaan, di mana barang yang dihasilkan belum dapat dipasarkan. 3. Harga perolehan aset tetap tidak berwujud. 1. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak yang sifatnya tidak dapat dikreditkan setelah diskon
dan potongan dagang, dan 2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan mempersiapkan aset hingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. 4. Amortisasi aset tetap tidak berwujud. Semua aset tak berwujud dianggap mempunyai umur manfaat yang terbatas. Akan tetapi, apabila perusahaan tidak mampu mengestimasi umur manfaat aset tak berwujud, umur manfaatnya dianggap 10 tahun. Amortisasi dimulai ketika aset siap digunakan, yaitu aset tersebut berada di lokasi dan kondisi yang dibutuhkan untuk mampu beroperasi sesuai dengan keinginan pihak manajemen. Amortisasi dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Amortisasi adalah penyusutan aset tetap tidak berwujud. Amortisasi aset tetap tidak berwujud pada umumnya dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.